Halo, apa kabar? Selamat malam, selamat datang di Online Presentation Club di setiap hari Rabu jam 7 malam sampai jam 8. Dan hari ini kita akan masuk ke bulan yang baru. Sepertinya kita akan masuk ke topik pembahasan yang baru. Dan bulan lalu kita ngebahas tentang kesan pertama. Saat ini, hari ini di sepanjang bulan Juni ini, kita akan membahas tentang percaya diri atau self-confidence. Sebuah topik yang hangat, yang selalu menjadi pertanyaan buat banyak orang. Ketika saya di sebuah kelas untuk mengajar, mereka selalu bertanya, saya tuh nggak pede. Gimana dong caranya saya biar pede gitu? Pede itu apa gitu? Percaya diri atau eh, panggil dukun atau apa? eh Pengen duduk gitu ya, nggak pengen duduk ya bisa jadi kan PD gitu. Jadi PD itu adalah singkatannya percaya diri. Dan banyak sekali, nggak cuma satu dua orang loh, ada banyak yang sering kali ketemu saya gitu. Dan bertanya gimana sih caranya PD, saya nggak pede nih ngomong di depan umum, berbicara di depan orang lain gitu. Saya juga jadi bingung gitu loh, kenapa? Apa yang menjadi problem sebenarnya gitu ya. Bukan berarti saya nggak percaya diri, tetapi bukan berarti saya percaya diri terus. Ada kalanya saya juga nggak percaya diri. Nah, saya selalu sampaikan kalau mau percaya diri, yang paling pertama harus diingat adalah kita ini akan percaya kepada diri sendiri kalau kita punya informasinya. Kita akan percaya terhadap sesuatu hal kalau kita punya pengalamannya. Jadi kalau saya mengambil contoh permainan bola anak saya misalnya, dia yakin dia bisa ngegolin karena dia punya pengalamannya. Ketika dia tendang, dia gol, nah dia tahu sepertinya ada intuisi gitu ya di kepala dia gitu ya, di otaknya gitu ya, atau di apa? How should I call this? Sense, spidey sense gitu ya, ada kayak alarm gitu ya yang ya kita kan punya itu ya, intuisi namanya. Intuisi intuisi permainan. Kalau itu kalau dia hit gitu ya, dia tahu kemungkinannya cuma dua, gol atau nggak gol. Tetapi pada prosesnya untuk bisa punya dua keyakinan itu atau bisa punya satu keyakinan kalau ini bola pasti gol, itu harus ada pengalaman. Nah, pengalaman itu dibangun dari latihan. Nah, kadang-kadang kita tuh terlalu lebih berlebihan memikirkan sesuatu. Artinya begini, kadang-kadang saya pernah dapat pertanyaan gini, gimana sih caranya kita bisa percaya diri berbicara depan banyak orang? Saya bilang ya bicara aja. Anda ada di panggung itu karena Anda punya sesuatu, karena Anda punya kekuatan, Anda punya keahlian. Kalau nggak mungkin Anda ada di panggung tersebut. Saya nggak pede. Udah disiapin belum? Udah. Nah terus, apa yang membuat kamu nggak pede? Ya, yang pertama biasanya ini. Number one, top. Yang saya temui ya, takut salah. Number one. Kedua, takut jelek. Ya, ini escalated ya. Jadi lebih dalam lagi nih, ya kan? Takut salah, takut jelek, takut diomongin orang. Wow. Padahal ya, audiens kita atau pendengar kita tuh seringkali nggak peduli sebenarnya apa yang nggak terlalu peduli. Di audiens kita itu pasti ada orang-orang yang ngapain sih saya di sini gitu. Lalu ada juga orang-orang yang pikir, wah, ini orang siapa ya? Pengen tahu deh. Dia bisa ada pengetahuan apa yang bisa saya dapatkan. Lalu lagi-lagi orang berpikir gini, wah, ini orang kayaknya pinter nih. Atau kayaknya punya sesuatu nih, punya wawasan nih. Aku mau dengerin ah.
Nah, nggak banyak orang-orang yang di nomor 3 ini gitu. Banyak kan orang itu punya egonya sendiri. Ya apa sih ini orang? Apa sih yang dia bisa berikan? Nah, nggak dipikirin. Teman-teman, mereka juga nggak mikirin kamu gitu. Misalnya kamu berpikir begini, wah nanti presentasi saya jelek. Nggak mungkin. Presentasi jelek terjadi karena teman-teman nggak mempersiapkan diri. Kalau Anda tidak mempersiapkan diri, yes, nggak pede deh. Tapi kalau udah persiapin diri, kenapa nggak pede? Karena Anda takut untuk dinilai sama orang lain. You know what? Itu sangat wajar. Kita nggak suka dinilai. Bener nggak? Dari zaman kita ke sekolah, ya ada ujian lari gitu. Dulu badan saya gemuk. Kalau disuruh lari itu paling belakang. Saya tahu ini nilai untuk kenaikan kelas misalnya. Nggak pede. Kenapa? Karena saya tidak mempersiapkan diri. Karena saya nggak jaga makan saya. Saya nggak makan yang, saya makan yang manis-manis. Habis makan tidur. Nggak olahraga, nggak latihan, dan sebagainya. Nggak pede lah. Alam bawah sadar kita pasti memberikan alarm itu. Pasti apa namanya, memberikan informasi itu. Hey, kamu tuh nggak persiapan. Nah, lain halnya kalau kamu persiapan gitu. Kalau kamu persiapan harusnya nggak perlu takut salah. Karena apa? Harusnya bagus. Tapi kita seringkali nggak suka dinilai. Kita nggak suka on the spotlight. Jujur ya, saya juga nggak suka spotlight. Tapi ada momen-momen di mana saya punya pengalamannya, and I really enjoy on the spotlight. Seperti ketika saya nge-MC, I really enjoy it on the spotlight. Because I know how. Saya tahu caranya. Saya ngerti, saya paham. Saya ngajar. Saya tahu caranya. Dan untuk punya kepercayaan diri, informasi berikutnya adalah, fun fact berikutnya adalah, kamu nggak perlu menguasai semua hal. You don't have to master everything. Sebelum saya lebih jauh, mari kita lihat definisi yang banyak itu. Definisi percaya diri itu sangat banyak. Oh ya, by the way, di banner saya ini ada seorang perempuan ya, di gambar itu seorang perempuan lagi bercermin gitu ya, mukanya biasa aja. Ya, clickbait gitu ya, sebenarnya maunya clickbait. But I don't know, what do you think? Is it relate with what I'm talking about here? Atau perlu diganti gambarnya? Tapi maksud saya adalah begini, seringkali itu ekspresi kita yang kita tampilkan ketika kita tuh nggak pede atau nggak yakin sama diri kita sendiri. Takut dinilai, takut salah, takut jelek, takut orang ngomongin kita. Ya ekspresi itu yang sewajarnya, artinya yang sangat normal. Nah itu sangat-sangat real. Tapi seringkali kita tuh kayak menjudge, udah langsung ngejudge aja gitu. Ah, kamu gimana sih? Harusnya kamu nggak murung. Atau, atau bahkan nggak perlu orang lain yang ngejudge. Kita selalu mengejudge, selalu menilai diri kita sendiri. Dasar kamu gitu kan. Udah disiapin padahal, tapi masih ngeblank juga dan segala macam. You know what? Gugup, ngeblank, apa tuh? Mules, keringet dingin. It's wajar, it's sangat wajar. Kenapa? Karena itu hormonal. Hormonal gitu ya. Jadi ada satu zat di dalam otak kita yang keluar, yang mengendalikan otak kita, yang masuk ke dalam otak kita dan mempengaruhi judgment kita gitu ya. Sebelum adrenaline kicks in tuh ada kalau nggak salah kortisol dulu yang keluar gitu ya. Takut, cemas gitu ya. Tapi once itu udah mulai, once kita udah mulai, adrenaline kicks in. Makanya berapa kali saya kalau habis nge-MC itu tangan masih bergetar. Kenapa? Karena tangan gemeteran. Kenapa? Karena ya itu adrenaline rush. Berapa kali kalau saya olahraga juga itu ya, tangannya gemeter, tremor. And it's very normal. Sangat-sangat normal. Jadi ketahui dulu semua yang teman-teman alami, semua pertanyaannya, takut salah atau semua yang teman-teman alami, semuanya itu sangat-sangat normal, sangat-sangat manusiawi. Nah,
kembali lagi ya, definisi percaya diri itu ada sangat banyak, banyak banget. Tapi saya mau ambil satu aja, ya, yang mungkin bisa relevan dengan penjelasan saya tentang percaya diri ini. Menurut psikologi.binus.ac.id, ya itulah kampus saya, alma mater saya. Saya bukan anak psikologi, saya anak sastra Inggris. Yang dimaksud dengan percaya diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki, atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Percaya diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki. You are able to convince yourself to the ability that you have, or kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. The ability to develop a positive good judgment for yourself or upon yourself or your neighbors or your surroundings. Jadi percaya diri itu adalah yakin kalau kita mampu melewati tantangan yang sedang dihadapi. Itu percaya diri. Kalau teman-teman latar belakangnya sastra Inggris seperti saya, atau mungkin punya latar belakang yang lain di dalam ketika Anda menjadi mahasiswa, atau sekolah dulu punya kemampuan. Misalnya Anda jago main tenis gitu ya. Tiba-tiba disuruh main badminton. Pede nggak? Pasti nggak pede. Kenapa? Karena bolanya lebih kecil dari bola tenis dan lebih ringan. Bola badminton itu lebih ringan dari bola tenis. Raketnya pun juga lebih ringan. Raket tenis itu ya lumayan lebih berat daripada raket badminton. Mungkin teknologi sudah canggih ya sekarang ya. Saya belum pernah lagi memegang raket yang kekinian atau raket yang dibuat di era sekarang ini. Karena raket yang dulu saya pegang, raket tenis yang saya pegang tuh full besi, berat, asli berat. Lalu ketika saya pakai raket badminton yang bahannya dari karbon, itu sangat ringan, bahkan sering terlempar waktu itu. Nah, dari situ saja kita bisa lihat bahwa ketika Anda harus mempresentasikan sesuatu atau berdiri di depan umum atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain di depan umum. Kalau Anda tidak menguasai materinya, maka pasti nggak pede. Itu udah pasti. Tapi kalau teman-teman punya latar belakangnya, misalnya teman-teman seperti saya nih, apa? Saya ulang sedikit ya, karena tadi agak keluar dari konteks. Kembali lagi, ketika teman-teman bisa bahasa Inggris, lalu berbicara dengan orang asing dalam bahasa Inggris, karena teman-teman mampu tahu, teman-teman akan dengan sangat cepat gitu beradaptasi, dan akan dengan sangat cepat berkomunikasi dengan mereka gitu. Jadi kenapa? Karena teman-teman punya skillnya, mampu. Itu percaya diri. Jadi mari kita berubah mindset kita tentang percaya diri. Percaya diri itu nggak harus menguasai semuanya. Yang penting, teman-teman harus tahu kemampuan teman-teman. Artinya kalau teman-teman nggak menguasai, lebih baik mundur daripada nanti malah mencederai perasaan Anda sendiri. Nanti di bulan ini kita akan bahas beberapa reaksi ya ketika kita mengalami momen kehilangan kepercayaan diri dan apa yang harus kita lakukan. Jadi di awal bulan ini, di tanggal 5 ini, welcome to June, dan welcome to the beginning of another 6 month, ya, mulai dari 6 month. Awal atau permulaan dari 6 bulan sampai kita berganti tahun. Sudah sejauh mana teman-teman mempersiapkan diri untuk masa depan Anda? Seberapa jauh teman-teman sudah meningkatkan kemampuan Anda untuk berbicara di depan umum? Karena menurut saya itu sangat penting. Ketika Anda mahir mengkomunikasikan ide Anda, maka Anda juga
mahir juga akhirnya untuk bisa menjadi orang yang mampu atau memiliki kemampuan dalam meyakinkan diri sendiri bahwa Anda mampu gitu. Masalah percaya diri. Oke, kita akan bahas banyak tema tentang percaya diri sepanjang bulan Juni ini. So, pastikan teman-teman daftar, ikutan, kita ngobrol, diskusi. Kalau enggak ya seperti biasa, ya saya akan tetap merekam video ini sehingga nanti teman-teman bisa menikmatinya, bisa lihat lagi, bisa nonton lagi, bisa minta linknya kepada saya. Oke, jangan lupa untuk mendaftarkan diri, follow my Instagram @rubenuranata, N-nya 1, dan uh, @MC_Ruben Nuranata, N-nya 2, Ruben Nuranata. Oke, dan satu lagi, saya sedang mempromosikan podcast saya nih. Mana nih? Nggak kelihatan nih. Nah, namanya Rube Spot, guys. Ya, ini kalau kebalik ya, maklum ya, ini pakai kamera kamera depan. RUBSPOD, Rube Spot. Ya, Rube Spot di Spotify sudah ada. Saya banyak cerita tentang perspektif saya, banyak bicara tentang apa namanya, sudut pandang saya, dan ada beberapa episode di mana saya ngobrol dengan teman-teman saya, orang-orang hebat yang sangat sangat apa ya, sangat berperan di dalam keputusan hidup saya gitu, dalam dalam karir saya juga gitu. Udah segitu aja teman-teman. Thank you for watching. Sampai ketemu di minggu depan di hari Rabu di setiap jam 7 malam kita ngobrol-ngobrol seputar presentasi. I'm gonna see you next time. Bye. Bye bye.